Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Kemarin terakhir kita membahas ilmu tentang filsafat dan ilmu kalam, yang mana bersumber dari pertanyaan imajiner dari Imam Ghazali. Kalau engkau mengatakan kenapa kamu tidak menjelaskan tentang kalam dan filsafat, dan kamu jelaskan apakah dia mazmum atau mahmud, mahmudan atau mazmuman, maka kita sudah bahas penjelasan beliau tentang kalam. Adapun kalam itu sebetulnya sudah tercover perdebatan dalam kalam di dalil-dalil Quran dan hadis. Kalau memang butuh kalam, itu di masa setelah sahabat, setelah munculnya para filosof-filosof untuk membutuhkan jawaban yang lebih lagi, maka di situ kemudian dibutuhkan ilmu kalam. Memang asalnya ilmu kalam itu enggak, dulu zaman Imam Syafi'i dan sebagainya itu mazmum. Bahkan orang mengecam ilmu kalam karena belum seberapa dibutuhkan. Tapi zaman setelahnya kata Imam Ghazali itu dibutuhkan, tapi ibarat obat, ya, cuma orang tertentu yang berhak ya, menggunakan itu dengan takaran tertentu, yang mempelajari tentang ilmu kalam, untuk menghapus bid'ah-bid'ah, menjawab bid'ah-bid'ah yang muncul di masyarakat. Adapun filsafat, kata beliau, maka dia bukan ilmu dengan sendirinya, bukan ilmu yang mustakil, yang berdiri sendiri. Tapi filsafat itu terdiri dari 4 macam rumpun ilmu, yaitu handasa wal hisab, ilmu bangun ruang, ilmu engineering dan ilmu hitung, ya, geometri sama aritmatika. Ya. Kemudian ilmu mantik, ilmu logika, ilmu ilahiyat, ilmu ketuhanan, tapi yang jelas bukan dalil dari Quran dan hadis karena murni pemikirannya si filosof sendiri. Ya, yang keempat ilmu tabiiyat, ya, ar-rabi' at-tabiiyat, ilmu alam, baik kimia maupun biologi ataupun fisika. Ilmu alam itu tabiiyat, IPA lah, IPA. Ilmu tabiiyat. Tabiiyat itu sebetulnya ilmu yang membahas tentang kondisi jisim. Jisim bukan manusia saja. Jisimnya batu, jisimnya air, jisimnya itu dipelajari ilmu alam. Jisimnya gunung, jisimnya hutan, jisim semua, bahkan sampai jisim-jisim logam-logam mulia. Bahkan jisim-jisim unsur-unsur kimia yang sudah terletak unsur kimia itu dalam tabel kimia itu 7 golongan itu daripada kimia. Kalau di ilmu Indonesia, ilmu apa kalam dinamakan tabiiyat. Ilmu tabiiyat kalau diterjemahkan dalam ilmu alam, alamiah. Iya. Tabi'i itu alamiah, natural. Ilmu alam. Iya. Ilmu pelajaran tentang kondisi jisim-jisim alamiah. Kemudian dan itu macam-macam, ya, terpecah jadi macam-macam ilmu. Ada ilmu hayawan, ada ilmu nabat, ilmu tumbuhan, ilmu tentang hewan-hewan. Salah satunya Ad-Damiri itu. Ad-Damiri itu fuqaha yang juga menyusun Hayatul Hayawan itu, tentang hewan. Ilmu tumbuhan, di antara yang terkenal di awal itu Ibnu Baitor. Botani, dalam ilmu modern sebut ilmu botani, ilmu tumbuhan. Ilmu tib, ilmu kedokteran itu termasuk cabang ilmu tabiiyah, cabang ilmu alam. Ilmu tentang iklim, udara, tentang ma'adin, ilmu tentang barang-barang tambang termasuk unsur kimia di situ. Macam-macam ilmu yang lain. Ilmu tentang ilmu alam ini. Ya kalau mau lebih sederhananya ya yang dikenal di dunia modern ada IPA itu melingkupi biologi, fisika dan kimia. Kimia itu ilmu yang mempelajari tentang perubahan bentuk daripada unsur-unsur yang ada ini. Biologi lebih mempelajari tentang makhluk hidup, baik manusia, tumbuhan, hewan, dari segi metabolisme dan macam-macam. Fisika lebih mempelajari tentang benda-benda mati, gerak, tentang bahkan termasuk fisika antariksa, termasuk ilmu perbintangan dan sebagainya. Kemudian wa ba'du mukhalifun li syara' wa dinil haq.
Tapi sebagian isi dari ilmu tabiat ini bertentangan dengan syariat. Ya. Jadi gampangannya tentang teori evolusi yang itu bertentangan dengan syariat. Fawa jahlun, maka yang bagian ini itu suatu kejahilan, bukan ilmun, tapi lebih tepat dinamakan jahlun. Walaysa bi ilmin, bukanlah ilmu. Hatta yuradu fil ulum, sehingga dia bisa dimasukkan ke dalam jajaran ilmu-ilmu. Ya. Yurada fil ulum, fi aqsamil ulum. Wa badhu bahthun an sifatil ajsam wa khawasiyah. Sebagian dari tabiat itu adalah pembahasan tentang sifat-sifat jisim dan kekhususan masing-masing jisim, Dan kaifiyat istihalat taghayyurah, dan tata cara istihalah perubahan jisim satu kepada jisim yang lain dan taghayyur perubahannya. Wa syabiun binadzuril atibba, mirip kata beliau ini nazir syabih dengan nadzuril atibba, dengan pandangan para dokter. Cuma bedanya illa anna tabib, hanya saja dokter itu yanzuru fi badanil insan, khusus melihat kepada badan manusia alal khusus, secara khusus, min aitu yamradu wa yasehu, dari segi sakitnya badan dan sehatnya badan. Sedangkan ini mereka para tabiiyun hum yanzuruna fi jamil ajsam, mereka memandang ke seluruh jisim yang ada di alam semesta ini, air, udara, tanah, yang apa yang di bawah tanah. Bina itu tataghayyar wa tataharrak, dari segi berubahnya jisim-jisim tadi dan bergeraknya jisim-jisim tadi. Walakin al-tibbi fadlun alaih, akan tapi bagi kedokteran ada keutamaan atas kedokteran. Bahwa apa? Ana muhtajun ilaih, bahwasanya ilmu tib, ilmu kedokteran muhtajun ilaih, diperlukan untuk kesehatan badan. Sedangkan ilmu alam enggak seberapa diperlukan. Ya kecuali dari kemajuan teknologi itu tadi. Amma ulum fi tabiat, orang tanpa teknologi dulu ya tentunya bisa hidup, tapi tanpa kedokteran zaman dulu tidak bisa hidup orang. Tapi tanpa teknologi orang sudah ratusan tahun, ribuan tahun tanpa teknologi toh ya hidup. Cuma dengan teknologi itu lebih mudah gitu. Fala hajata ilaiha, adapun ilmu ulumuhum, ilmu para tabi'in fi tabi'iyat, dalam ilmu alam, la hajata ilaiha, tidak diperlukan kepadanya. Malah kadang ya bikin masalah juga, seperti penelitian tentang kimia yang kemudian melahirkan bom atom, bom nuklir dan sebagainya. Senjata-senjata biologis yang berbahaya, yang itu hasilnya dari penelitian biologi. Rekayasa genetik dan sebagainya, itu merusak kan tanaman sama hewan yang sudah direkayasa genetik, itu kan terbukti tidak sehat, ya kan? Hewan yang tumbuh dengan rekayasa genetika, walaupun kayaknya gemuk dan sebagainya, tumbuhan yang juga dikebiri dan sebagainya, tumbuhan juga yang direkayasa genetika dengan tanpa biji dan sebagainya. Tapi kalau saya tidak keliru, ya kalau keliru ya bukan bidang saya, cuma saya pernah dengar gitu aja bahwa itu juga ada efek kalau dimakan itu. Saya teringat ketika melihat fenomena macam ini, saya teringat apa? Teringat ayat Allah di surat Al-Baqarah itu. Apa? La ilaha illallah. Bil harthi wan nasl. Wan nasl. Teringat ayat surah Al-Baqarah 205. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fil ard. Ada orang wa minan nasi mayujibuka qaul fil dunya wa syalla ma fi qalbi wal husn. Ada orang yang sangat menakjubkanmu perkataannya tentang kehidupan dunia ini. Sedangkan yusyidullah, sedangkan Allah menyaksikan apa yang ada di dalam hatinya. Dia musuh yang paling sengit bagimu. Terlepas dari konteks asbabun nuzul ini, kita pahami secara umum dengan ibrohnya bi umumi lafzi la bi khususi sabab, bukan dengan khususan. Wa idza tawalla sa'afil adil biha, ketika dia berpaling ke muka bumi, di bumi apa? Tawalla sa'afil ardi, dia akan berusaha di muka bumi liyufsida fiha, untuk membuat kerusakan di muka bumi. Wa yuhlikal harta wan naslah, dia membinasakan harth dan nasl, membinasakan tumbuhan
dan keturunan baik hewan maupun manusia. Allah la yuhibbul fasad, Allah tidak suka kerusakan. Ini saya langsung ingat pada ayat ini. Merusak tumbuhan, merusak macam-macam apa yang mereka sebut teknologi. Nah, kalau dikaitkan yuk jibuka qaulu bil hayatid dunya, sangat menakjubkan perkataan mereka dalam kehidupan dunia, padahal itu merusak. Hah? Biar nggak usah dibahas. Tambah dibahas tambah. Iya. Ya, baik juga. Ya termasuk semua, pokoknya rekayasa genetik, mau cloning atau itu kan namanya rekayasa genetika. Ya. Kemudian apa itu? Ya macam-macam. Bentuknya walhasil rekayasa genetik itu sekarang ngeri. Sampai berusaha untuk cloning manusia itu kan mengerikan sekali. Kemudian yurikal harta wan nasl. Idza tawalla sahabil adil usibe. Yurikal harta wan nasl. Tawalla bil adil. Kalau penafsiran yang di tafsir itu kan yulikar harta wan nasl itu karena sa'a fil ardi tadi dengan fasad. Fasad itu kesyirikan dan sebagainya. Kalau dia sudah berusaha merebakkan ke fasad ke muka bumi, maka akan merusak harta wan nasl, katanya yamna'ul qatar, tercegahnya hujan dari langit sehingga merusak. Tapi kalau kita anukan sini kan banyak musuh-musuh Islam itu yang mengatakan sangat pandai mereka dalam kehidupan dunia ini, sampai intinya merusak al-harta wan nasl tadi. Kok saya keingetan ini aja, rekayasa genetik ini merusak tanaman dan merusak juga nasl, keturunan baik hewan maupun. Itu salah satu hasil juga dari tabiiyat, dengan dari perkembangan ilmu tabiiyat di zaman modern ini. Lah hajat ila, kebanyakan orang tidak butuh sebetulnya kebanyakan. Kalau kedokteran dari dulu memang butuh. Atau tabiat yang memang menunjang kedokteran silakan. Tapi tabiat yang cuma sekedar fudul terhadap apa yang ada di bumi ini, terus merekayasa macam-macam unsur kimia sehingga hasilnya juga bukan positif, bukan hanya positif tapi negatif. Karena ilmu kimia atau fisika, sebelum orang ngerti fisika kimia itu kan semuanya sudah berlaku menurut Sunnatullah kan. Apa perlunya dia mempelajari pari kalau tidak untuk tadabbur? Sedangkan Quran kan mengungkapkan apa fenomena bumi, dan itu kan cuma untuk supaya manusia ini gaduh kepada siapa yang ada di balik itu, bukan mengotak-atik apa yang sudah Allah cipta. Dan semua rekayasa itu mengambil dari bumi bahan-bahan kimia dan sebagainya. Yang dulu pencemaran kimia tidak ada sebelum ditemukan macam-macam itu, ada pencemaran kimia, ada atom. Kemudian mana yang bocor itu, pernah bocor nuklir itu? Oh, ya Rusia itu apa? Chernobyl. Apa itu? Ya ulangnya tabiiyat ini kan. La hajata ilaihi sebetulnya. Faidan al-kalamu sara min jumlatis sinaat. Maka dengan demikian dari keterangan di atas, ilmu kalam itu menjadi termasuk kumpulan sinaat, kumpulan keahlian, al-wajibah yang wajib, al-kifayah atas kifayah. Wajib atas kifayah ilmu kalam. Setelah zaman sahabat ya, di zaman dulu nggak wajib, tapi setelah berkembangnya filsafat, para filosof itu menyusupkan syubhat-syubhat kepada masyarakat yang itu harus dijawab, maka ilmu kalam ini menjadi fardu kifayah.
Kenapa? Hirosatan, karena untuk menjaga likulubil awami, terhadap hatinya orang-orang awam, an takhyilatil mubtadi'at, dari takhyilat, imajinasi khayalan mubtadi'ah, orang ahli bid'ah. Dalam bid'ah masalah akidah. Wa inna hadatsa dzalika bi hududil bid'ah. Seperti perkataan filosof yang mengatakan alam ini qadim dan sebagainya. Wa inna hadatsa dzalika bi hududil bid'ah. Hanya saja terjadi itu semua dengan hududil bid'ah. Dengan terjadinya bid'ah-bid'ah, kama adatat hajatul insan ila istijaril badrokoh, sebagaimana muncul hajat manusia untuk menyewa penjaga fi thariqil haji, di jalan haji, di jalur haji. Badrokoh ya. Kalau tidak salah itu udah mu'arab dari Persia, bahasa Persia, badrokoh. Ini penjaga, huras. Fi thariqil haji bihuduthi, dengan adanya apa? Zulmil Arab, pokok imut tarik, ya. Kezaliman orang-orang Arab, itu bukan Arab, sebenarnya Arab ya, orang-orang Badui yang di pedesaan itu yang begal di padang pasir. Pokok imut tarik, dan pemutusan mereka akan jalan. Walau tarakal Arab udwanahum, seandainya meninggalkan siapa orang Arab udwanahum, kezaliman mereka, lam yakun istijarul khurras, maka tidak ada penyewaan pada para penjaga min syuruti thariqil haji, tidak ada termasuk dari syarat jalannya haji. Seandainya aman jalan daripada pembegal, maka penyewaan terhadap penjaga bukan menjadi syarat haji. Seandainya orang filsafat yang merusak akidah umat itu tidak ada, maka ilmu kalam pun tidak ada fungsinya. Ya. Jadi ahli ilmu kalam jangan GR juga ya. Kemudian apa? Fakadzalika lautaro, begitu juga lautaro kal mubtadi, seandainya para ahli bid'ah meninggalkan hadayanahu, omong kosong mereka tentang bid'ahnya, lamaftaqara ila ziyadah, maka pasti tidaklah, atau lamaftukiro, tidak dibutuhkan kepada penambahan alama uhida, atas apa yang telah diketahui fi asy sahabat, dalam masa sahabat radhiyallahu anhu ajmain. Maka ilmu akidah tidak butuh lagi kepada ilmu kalam. Cukup akidah yang sudah dipelajari oleh para sahabat dari Rasulullah SAW sudah cukup. Seandainya para ahli filsafat tidak muncul, para ahli bid'ah dalam masalah akidah ini seperti Mu'tazilah sebenarnya tidak muncul, maka ilmu kalam tidak diperlukan. Karena mereka muncul, sedangkan akidah itu adalah barang yang paling mahal, maka kita perlu untuk menjaga akidahnya orang awam. Nah, untuk menjaga akidah orang awam, butuh menjawab syubhat-syubhat yang disebarkan oleh para ahli bid'ah itu, dan menjawabnya dengan ilmu kalam itu, dengan menggunakan ilmu mereka, digunakan untuk menghantam mereka ilmu kalam itu. Sesuatu membutuhkan ilmu mantik dan sebagainya. Faliya alamil mutakallim hadu minad dinadi. Ini yang saya bilang jangan gaya juga. Faliya alamil mutakallim, hendaknya si orang mutakalim ngerti batasannya dari agama. Wana mauqi min mauqil haris, bahwasanya posisi dia minu dari agama, mauqil haris seperti posisi orang penjaga dari thariqil haji, dalam jalannya haji. Fa tajrul haris la irasa lam yakun jalanul haji. Seandainya tajarrud, memurnikan diri si haris untuk menjaga jalan saja, maka dia tidak termasuk jumlahnya orang yang berhaji. Wal mutakalim intajal munadharah, sama mutakalim kalau memurnikan diri untuk munadharah, berdebat saja, mudafah, membela, menolak saja tentang subhat-subhat, lam yasluk thariqal akhirah, tapi dia tidak meniti jalan akhirat, lam yastaqil bi ta'dil qalbi, tidak sibuk dengan menjaga hati, wa sholahi, memperbaiki hati, lam yakun min jumlati ulama iddin aslan, maka ahli ilmu kalam tidak termasuk kelompok ulama ahli agama sama sekali. Sebagaimana orang yang menjaga jamaah haji tidak ikut haji, ya tidak termasuk jamaah haji. Laisa indal mutakalim, sebab tidak ada menurut di sisi mutakalim minadin daripada agama ilal akidah, kecuali akidah yang yusyariku sairul awam, yang berkongsi dengan dia siapa sairul awam, seluruh orang awam, via pada akidah. Pada si ahli kalam ya, si mutakalim, via pada akidah. Wa ya min jumlati amali dhahir qalbi wal lisan, sedangkan akidahnya orang awam itu cuma kumpulan amal dhahir qalbi dan amal lisan.
Wa inama tamayyaza 'anil ami, hanya saja terbedakan, teristimewakan si mutakalim dari orang awam bisin atil mujadalah, dengan keahlian berdebat, wal hirasa, dan menjaga akidah. Fama ma'rifatullah wa sifatu af'alih, ada ma'rifatullah taala dan mengetahui sifatnya Allah, mengetahui afalnya Allah, wa jami' ma asyarna ilaih, dan seluruh apa yang kami tunjukkan kepada dia, fi ilmi mukasyafah, dalam ilmu mukasyafah, la yahsul min ilmi kalam, itu tidak bisa dihasilkan dari ilmu kalam, cuma dari mujahadah saja. Bal yakadu yakunu kalam hijaban, bahkan hampir-hampir ada ilmu kalam itu menjadi hijab, wa mani'an minhu, dan mencegah daripada minhu, daripada ma'rifatullah dan semua, dan ma'asyarna, jami' ma'asyarna tadi. Wa inamal wusul ila bil mujahadah, hanya saja bisa sampai kepada seluruh yang kami sebutkan berupa ilmu mukasyafah tadi hanya dengan mujahadah, setelah belajar dasar-dasar akidah. Setelah belajar dasar akidah, atau kalau perlu dalil-dalil dasar akidah, dia sibukkan diri dengan mujahadatun nafas sampai Allah bukakan kepada hatinya itu tadi, ada ilmu mukasyafah itu tadi, bukan dengan cara belajar berdebat. Allati ja'alallahu muqaddimah lil hidayah, yang mana mujahadah itu Allah jadikan muqaddimah bagi hidayah. Haitsu qala ta'ala, yang mana Allah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, orang-orang yang mujahadah di jalan kami akan bukakan, hidayahkan kepada mereka subulana, jalan-jalan kami. Mudah-mudahan kita termasuk, amin ya rabbal alamin. Jihadu bermakna sungguh-sungguh. Ya, mujahadah melawan nafsu, mujahadatun nafas, jihadu maknanya mujahadatun nafas. Orang jahadu fina, orang yang mujahadah di jalan kami, bersungguh-sungguh di jalan kami, meniti jalan kami, ya tentunya meniti thariq ilallah ya. Maniknya itu kan dunia, nafsu, setan, ya itu harus mujahadah melawan semua itu. Jahadu fina, di jalan kami, lanahdiyannahum subulana, pasti kami akan tunjukkan pada mereka jalan kami, amin ya rabbal alamin. Syaril Fatihah. Thank you.